Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Hari ini edisi ke-222, Minggu 8 September 2024, kita ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita, saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Kak. Dan kita langsung ulas berita Dad ya. Dan tadi kita udah sepakat akan membahas tentang dugaan korupsi Jargas. Terkini perkembangan korupsi Jargas yang sekarang masuk persidangan Dad ya. Apa itu Dad? Silakan. Ya Kak, nama perkaranya yakni dugaan korupsi pekerjaan penyambungan jaringan dan instalasi pipa gas bumi atau Jargas oleh PT SP2J atau Sarana Pembangunan Palembang Jaya BUMD Pemkot Palembang tahun 2019 Kak ya. Di mana dalam perkara itu ada 4 terdakwa ya yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, di mana dikatakan oleh Kasubsi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang M. Syahran SAMH. Keempat terdakwa tersebut merupakan mantan Direktur Utama PT SP2J, mantan Direktur Operasional PT SP2J, mantan Direktur Keuangan PT SP2J, dan mantan Direktur Umum PT SP2J. Total persidangannya sendiri dikatakan oleh Kasubsi Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang M. Syahran SAMH bahwa saat ini kemarin hari Jumat proses persidangan digelar terkait dengan agenda eksepsi Kak ya, atau jawaban dari penasihat hukum terkait dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang dan juga Kejati Sumsel Kak. Apa yang menarik dan terungkap dalam persidangan tersebut Ned? Ya saat sidang dakwaan Jaksa Penuntut Umum emang sudah mengungkap sejumlah fakta Kak ya, walaupun masih belum secara terang dalam dakwaannya, di mana dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Palembang dan juga Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Sumsel Iskandar SAMH dan Hermansa SAMH mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi Jargas tersebut berjumlah 3,9 miliar Kak ya, di mana diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa dalam perkara tersebut ada sejumlah aliran uang, di antaranya ada uang sejumlah 1,8 miliar yang menguntungkan atau memperkaya terdakwa yang merupakan mantan Dirut PT SP2J dan 2,1 miliar lebih mengalir ke orang lain atau korporasi Kak. Yang mengalir ke orang lain atau korporasi dalam persidangan terungkap nggak Den? Ini belum masuk proses sidang para saksi Kak ya. Baru dakwaan, terus tanggapan eksepsi dari jaksa, eksepsi dari penasihat hukum. Nanti selanjutnya tanggapan lagi dari jaksa, baru putusan selah dari majelis hakim. Jadi untuk 2,1 miliar ini belum kita ketahui kan, karena jaksa belum menghadirkan saksi-saksi Kak. Tentang pencairan dana, tentu sebelumnya ada pengajuan Ded ya. Dalam persidangan itu juga terungkap Ded ya. Ya Kak, dalam sidang dakwaan Kak ya, sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang dan juga dari Kejati Sumsel, ya ini Iskandar SH dan Hermansa SAMH, di mana dalam persidangan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan dakwaan Kak ya, di mana dalam perkara ini ada penyertaan modal senilai 22,5 miliar yang diajukan oleh terdakwa yang merupakan mantan Dirut PT SP2J kepada Wali Kota Palembang saat itu Kak. Oke, ini bakal menarik Ded ya. Apa statement dari hakim waktu itu Ded ya? Statement hakim baru menyampaikan terkait dakwaan tersebut, apakah penasihat hukum akan mengajukan eksepsi. Kemudian dijawab oleh penasihat hukum ya akan mengajukan eksepsi, hingga Jumat kemarin digelar eksepsinya. Selanjutnya hakim juga menanyakan terkait persidangan yang akan ke depan, ya ini terkait jawaban dari Jaksa Penuntut Umum terkait eksepsi tersebut Kak. Dan Suara Nusantara edisi cetak dan Suara Nusantara koran SN.com akan running ya, membuat isi dalam persidangan tersebut. Tentu ini bakal menarik Ded ya, apalagi akan ketahuan nanti dalam persidangan ya, uang yang mengalir kepada pihak tertentu atau korporasi ya, yang belum disebutkan. Tapi sebelum masuk persidangan, Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com pernah minta komentar dari pihak Polda Sumsel Ded ya, tentang aliran uang ini Ded ya, dan ada jawaban dari Kabid Humas waktu itu Ded ya. Silakan Dedi. Ya Kak,
Pertamanya proses penyidikan perkara ini kan ditetapkan 4 tersangka Kak ya dalam perkara tersebut. Hal tersebut diungkap oleh Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto Kak ya, bahwa penyidik Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel memang sudah menetapkan 4 orang tersangka. Kemudian saat dalam press release di Polda Sumsel, memang jajaran Polda Sumsel menunjukkan barang bukti sejumlah uang Kak ya, di mana terkait hal tersebut memang akan didalami oleh Polda Sumsel. Selain itu terkait perkara tersebut kini sudah dalam proses persidangan. Koran SN dan Suara Nusantara juga mengkonfirmasi kepada Kasubdit Tipikor Polda Sumsel AKBP Wiwin Junianto Kak ya, terkait aliran uang yang disebut di dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang di persidangan, di mana dikatakan AKBP Wiwin Junianto selaku Kasubdit tindak pidana korupsi Dit Reskrimsus Polda Sumsel mengatakan bahwa terkait pengembangan penyidikan tersebut masih menunggu fakta persidangan dari 4 terdakwa yang kini sedang menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Palembang Kak. Oke, kita tunggu saja ya tahapan persidangan selanjutnya ya. Dan untuk penonton Desa SN yang masih penasaran atau penasaran dengan perjalanan panjang dugaan korupsi ini masih bisa mengkliknya berita-berita tersebut di koransn.com. Kemudian kita lanjut ulas berita ya. Kak. Dan sekarang berita yang berbeda tentang dugaan korupsi batubara di Sumsel. Dan saat ini masih dilakukan penyidikan oleh pihak Kejati Sumsel. Dan sudah ada 6 tersangka yang sudah ditahan ya. Terkini perkembangan 6 tersangka yang sudah ditahan itu apa keterangan dari Kejati? Silakan Dedi. Ya Kak, perkara tersebut namanya dugaan kasus korupsi pengelolaan tambang izin pertambangan batubara PT Andalas Bara Sejahtera yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup tahun 2010 sampai dengan 2014 di wilayah Sumsel hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 555 miliar Kak ya. Di mana untuk update 6 tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut, Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH menegaskan Kak ya, bahwa untuk 6 tersangka yang ditetapkan tersebut, saat ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan kegiatan penyidikan dan ke depan masih tetap memeriksa para saksi Kak ya, dalam rangka melengkapi berkas ke-6 tersangka yang ditetapkan tersebut. Jadi dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH bahwa hingga kini berkas perkara ke-6 tersangka masih dilengkapi Kak. Oke. Infonya masih terus dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang di luar 6 tersangka tersebut ya. Apa keterangan dari Kejati Sumsel? Silakan Dedi. Ya, keterangan dari Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH pemeriksaan saksi dalam rangka mengambil keterangan saksi-saksi Kak ya, yang nantinya akan dilampirkan dalam untuk melengkapi berkas perkara. Apabila berkas perkara tersebut nantinya sudah rampung atau dinyatakan penuntut umum lengkap, barulah akan dilimpahkan ke pengadilan. Dari itulah Kasih Penkum Kejati Sumsel mengungkapkan bahwa saksi-saksi masih terus dilakukan pemanggilan dalam rangka melengkapi berkas perkara serta juga terkait pendalaman penyidikan perkara tersebut Kak. Oke, kita beralih tentang kepada ini Ded ya, yang memberikan izin IUP-nya IUP yang kala itu dilakukan oleh kepala daerah yang menjabat saat dugaan korupsi ini terjadi Ded ya. Waktu itu sudah ada pemeriksaan untuk kepala daerah ini Dedi ya. Mungkin Dedi bisa mengingatnya untuk mengulas, silakan Dedi. Ya, terkait perkara tersebut Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH kala itu Kak ya, memang membenarkan ada kepala daerah yang diperiksa oleh Kejati Sumsel dalam proses penyidikan perkara tersebut, di mana dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel mantan kepala daerah tersebut ini mantan Bupati Lahad Kak ya, 2 periode, di mana dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH mantan Bupati Lahad tersebut diperiksa sebagai saksi untuk diambil keterangannya guna proses penyidikan perkara ini maksudnya Kak. Kemudian terkait dugaan korupsi ini juga kita sering meminta komentar dengan Pak Susno Duaji mantan Kabareskrim Mabes Polri dan sering terjadi dialog antara saya pemimpin redaksi Suara Nusantara dengan Pak Susno ya. Tapi yang saya garis bawahi tentang pencucian uang dalam dugaan korupsi ini. Apa komentar Pak Susno? Mungkin Dedi masih ingat, silakan. Ya, Pak Susno Duaji meminta Kejati Sumsel Kak ya untuk mengejar terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU,
dalam perkara dugaan kasus batubara tersebut. Dikatakan Pak Susno Haji dalam mengejar TPPU tersebut, dia berharap Kejati Sumsel agar terlebih dahulu membuktikan membuktikan terkait dugaan kasus korupsi di batubaranya. Karena menurut Pak Susno Haji terkait dugaan korupsi tersebut, ya ini duitnya yang diduga dikorupsi. Oleh karena itu Pak Susno Haji meminta agar Kejati Sumsel membuktikan dulu terkait dugaan korupsinya, baru mengejar terkait TPPU-nya, Kak. Oke, info yang tersebar di lapangan bahwa Kejati Sumsel akan terus menyidik dugaan korupsi ini, ya, dan akan makin meluas. Info dari Kejati sendiri bagaimana, Det? Kalau info dari Kejati sendiri terkait informasi tersebut, Kak, ya, kita mengkonfirmasi ke Kasipenkum. Memang Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari mengungkapkan, Kak, ya, bahwa tim jaksa penyidik Kejati Sumsel saat ini selain masih melakukan penyidikan untuk melengkapi berkas 6 tersangka, dirinya juga mengungkapkan masih melakukan pendalaman penyidikan, Kak, ya. Namun dia belum memberikan keterangan resmi apa yang dimaksud mendalami penyidikan tersebut. Ya, karena dalam proses kegiatan penyidikan tersebut tentunya menurutnya tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan pengumpulan alat bukti dan memeriksa saksi-saksi, Kak. Makin menarik, Det, ya, kita ulas berita sore hari ini, ya. Dan kita tetap konsisten ulas berita. Kita akan terus membahas masalah dugaan korupsi dan masalah hukum, ya, yang terjadi di Sumatera Selatan. Dan yang menarik, berita-berita yang seliweran di koran SN.com itu tentang dugaan korupsi perkebunan di Musirawas. Apa statement Kejati terakhir? Silakan, Dedi. Ya, Kak. Perkaranya ya ini dugaan kasus korupsi penerbitan surat penguasaan hak atau SPH untuk izin perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Musirawas atau Mura, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, Kak, ya. Di mana keterangan terakhir dari Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH bahwa penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan, di mana penyidikannya sudah dalam tahap penyidikan umum, di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH bahwa dalam penyidikan umum tersebut tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel kedepannya masih tetap memanggil saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap tersangkanya, Kak. Oke, infonya ada penggeledahan untuk dugaan korupsi ini. Silakan, Dedi. Dalam dugaan kasus korupsi izin perkebunan ini, Kak, ya, sebelumnya Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH telah mengungkapkan terkait penggeledahan di Kota Palembang dan di Musirawas, Kak, ya, di mana dikatakan Kasipenkum Fani Yuliakasari SMH untuk di Kota Palembang yang ini kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, kantor Dinas Perkebunan Sumsel, dan kantor BPN Provinsi Sumsel. Kemudian untuk di Kabupaten Musirawas yang ini lokasi yang digeledah oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel, ya ini kantor BPN Kabupaten Musirawas, kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas, dan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musirawas. Terkait penggeledahan tersebut dibenarkan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH, Kak. Oke, kalau ada penggeledahan biasanya ada penyitaan, Det, ya. Waktu itu ada penyitaan dokumen, ya. Silakan, Dedi, ulas. Dari keterangan Kejati Sumsel melalui Kasih Penerangan Hukum Fani Yuliakasari SMH, memang dari penggeledahan di Kota Palembang dan Musirawas tersebut, Kak, ya, ada sejumlah dokumen yang disita oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Hal tersebut dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH. Menurutnya selain dokumen, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel juga menyita surat dan benda-benda lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara tersebut, Kak. Dugaan korupsi ini kan masih disidik oleh Kejati Sumsel, Det, ya. Ada info tentang penetapan tersangka, Det? Sejauh ini belum ada, Kak, ya. Namun kalau dari informasi yang kita dapat dari lapangan, Kak, ya, memang informasinya tidak akan lama lagi Kejati Sumsel akan menetapkan tersangka, Kak, ya. Namun saat kita mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kasipenkum Kejati Sumsel, dirinya belum bisa berkomentar dan mengatakan bahwa penyidikan masih terus dilakukan oleh Kejati Sumsel. Ada hal yang menarik dalam perkara ini, Kak, ya, di mana Kejati Sumsel Dr. Yulianto saat rilis, Kak, ya, saat merilis terkait penyelamatan aset Pemprov Sumsel
yang diserahkan oleh Kajati Sumsel ke PJ Gubernur Sumsel. Ketika itu Kajati Sumsel Dr. Yulianto SMH menegaskan bahwa jumlah kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi izin perkebunan di Musirawas tersebut hampir mencapai 900 miliar, Kak. Wow, lumayan sekali ya. Lumayan besar sekali, Det ya. 900 miliar ya. Dan infonya sudah ada mantan kepala daerah Musirawas yang diperiksa. Mungkin Dedi bisa mengulasnya, silakan Dedi. Iya, Kak, terkait hal tersebut dibenarkan oleh Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH, Kak ya, yang saat itu saksi tersebut diperiksa, di mana dikatakan oleh Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yuliakasari SMH bahwa dalam penyidikan dugaan korupsi izin perkebunan di Musirawas, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel memeriksa mantan Bupati Musirawas dan juga mantan PJ Bupati Musirawas, Kak. Oke, tentang modus dalam dugaan korupsi ini. Tadi belum diulas Dedi ya. Silakan Dedi. Untuk modus belum disebut emang, Kak, oleh Kasih Penkum Kejati Sumsel, Kak ya. Karena sejauh ini Kasih Penkum hanya memberikan komentar terkait saksi-saksi yang diperiksa dan jumlah pertanyaan serta terkait penyidikan yang kini sedang dilakukan, Kak. Oke, lanjut ulas berita kita, Det ya. Dan kita akan mengulas ada satu berita di koran sn.com yang cukup menarik perhatian pembaca, Det ya. Ya, ini keterangan dari Kejari Palembang. Ya, tentang penundaan penyidikan untuk calon yang ikut peserta pilkada, Det ya. Dan apa berita itu, silakan Dedi baca. Ya, Kak, berita tersebut merupakan keterangan dari Kasih Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang Aryo Aprianto Gopar SMH, Kak ya. Di mana dikatakan Aryo bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan penyetopan sementara terkait pemeriksaan saksi peserta calon wali kota Palembang dan saksi yang merupakan peserta calon Bupati Muara Enim, di mana terkait yang pertama terkait penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah PMI, dan yang kedua yaitu terkait penyidikan dugaan korupsi gratifikasi PTSL 2019 BPN Kota Palembang, Kak. Apa alasan dari Kejari Palembang menyetop sementara dua dugaan korupsi tersebut? Ya, Kak, dikatakan oleh Aryo selaku Kasih Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang bahwa penyetopan pemeriksaan saksi yang merupakan peserta calon kepala daerah tersebut merupakan instruksi dari Jaksa Agung melalui Kapus Penkum Kejagung RI, di mana saat ini pilkada sedang dilakukan tahapannya, Kak ya. Dari itu Aryo mengatakan bahwa penyetopan sementara untuk menghindari black campaign atau kampanye hitam terkait penyidikan yang kini sedang dilakukan oleh Kejari Palembang, Kak. Saya luruskan, saya tadi menyetop tentang penyetopan penyidikan ya. Yang benar adalah penyetopan pemeriksaan saksi untuk dugaan korupsi ya. Dan penerbitan berita ini di koran sn.com mendapat komentar beragam, Det ya. Dari pembaca maupun penonton Desa SN ya. Tapi kami tidak dapat mengungkap siapa saja yang berkomentar tersebut dan apa saja isi komentar dari pembaca koran SN dan penonton Desa SN tersebut, Den ya. Kita tidak dapat ungkap di YouTube Desa SN ini. Oke, Den, kita mengucapkan terima kasih ya untuk penonton Desa SN yang begitu apresiasi dengan tayangan-tayangan YouTube Lensa SN, baik podcast maupun ulas berita, Den ya. Karena kita melihat ya dan menyimak tayangan ulas berita itu viewernya ya begitu tinggi ya. Ada yang 2,2 ribu, ada yang 1,8 ribu, dan podcast juga ya, ada tayangan-tayangan yang begitu menarik penonton Desa SN ya. Teruslah memberikan komentar-komentar positif, dan bila perlu ada calon nama-nama calon untuk yang kita podcast ya. Silakan memberikan masukan untuk kita undang di studio Lensa SN. Dan sepertinya kita udah di ujung ulas berita, Det ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah perjalanan hidup tersakiti akan membuat batin kita menjadi kuat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, salam SN, salam kompak selalu.